Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada hari ini, pada pelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, hari ini kita akan membahas tentang teks debat. Sebelumnya, Ibu izin share screen ya. Nah, ini dia teks yang akan kita bahas, yaitu teks debat. Nah, yang pertama ada definisi dari teks debat. Apa sih teks debat itu? Debat adalah kegiatan untuk menyampaikan argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Ada argumentasi, menjatuhkan pihak lawan itu maksudnya untuk mempertahankan argumen yang dipunya, dua sudut pandang yang berbeda, ada pro dan kontra, lalu mempertahankan pendapat dan berbicara sesuai dengan data atau fakta. Ini ada ya, di akhir debat itu pasti harus ada rangkuman atau kesimpulan dari argumentasi yang disampaikan dari tiap-tiap pihak. Nah, yang kedua ada jenis-jenis teks debat. Ada dua ya, sebenarnya ada banyak, tapi yang paling sering diketahui adalah dua, yaitu kompetitif dan proposal. Oke, selanjutnya ada etika saat berdebat. Ini ya ada 6 etika, yaitu didasari oleh pemikiran yang sehat, logis, dan objektif. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus baik, jelas, dan lancar. Jadi tidak diperkenankan teks debat itu menggunakan bahasa-bahasa yang kotor atau kasar. Ketiga, tidak keluar dari permasalahan yang dibahas. Yang keempat, menghilangkan rasa emosional, yaitu tidak memaksakan kehendak atas pendapatnya. Yang kelima, tidak boleh menjelekkan pihak lain atau kelompok lain. Dan yang keenam, yang terakhir, menambahkan contoh dari gagasan yang diajukan atau argumentasi yang diajukan. Juga segini ya, ada 8. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan dari teks debat. Kelebihannya, yang pertama, yang memantapkan pemahaman konsep terhadap suatu masalah yang diberikan. Yang kedua, melatih peserta didik untuk bersikap kritis. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat. Kekurangannya, yaitu ketika menyampaikan suatu argumentasi, kayak saling berdebat gitu, saling tabrakan. Yang kedua, ada ketika menyampaikan pendapat saling debat kusir gitu, malah kadang-kadang terbawa suasana. Jadi ketika debat malah ke bawah gitu sampai selesai debat. Oke, yang kelima ada taktik saat berdebat. Yang pertama ada menolak argumentasi lawan secara langsung. Yang kedua secara tidak langsung. Jadi kayak membantahkan argumentasi lawan dengan fakta lain gitu. Yang ketiga ada menggunakan argumen terdiri dari kepemikiran diri sendiri atau pendapat. Yang keempat, mengalihkan pokok pembicaraan pada hal lain. Yang kelima, menghindari pokok-pokok pembicaraan yang di luar dari konteks. Nah, yang terakhir, ada prosedur menganalisis perdebatan. Ini yang pertama, ada menganalisis dari sudut pandang kedua tim. Yang kedua, menganalisis untuk menentukan pendapat kedua tim dalam berdebat. Yang ketiga, menganalisis untuk menentukan argumentasi kedua tim dalam berdebat. Yang keempat, terakhir adalah menyimpulkan isi perdebatan. Terima kasih, sekian dari materi hari ini. Jadi untuk mengimplementasikan dari teks debat ini, saya akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontra dan pro, yang akan membahas tentang penggunaan bahasa daerah pada pertemuan formal. Oke, langsung aja saya yang bagi kelompoknya, yaitu ada kelompok pro terdiri dari Salma dan Julia, sedangkan yang kelompok kontra ada Rizka dan Rivaldi. Setuju misalnya untuk kayak melestarikan bahasa daerah gitu, makanya digunain pertemuan formal. Iya, kenapa? Ibu izin ya ke grup kontra. Baik, Bu. Baik, Bu. Setuju pakai bahasa daerah di pertemuan formal karena Indonesia beragam gitu. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia gitu karena mewakili keberagaman Indonesia. Kalian mau ngebahas? Iya, Bu, lagi ngebahas. Kalian udah ketemu alasan kenapa nggak setuju penggunaan bahasa daerah? Nemu sedikit, Bu. Kalau kegiatan formal itu kan pasti kan orangnya nggak semuanya satu daerah gitu kan. Jadi pasti terdiri dari beberapa daerah dan menurut kami itu jadi kalau kegiatannya formal lebih baik pakai bahasa Indonesia biar agar semua orang tuh ngerti gitu, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah tahu mendiskusikan dari tim pro dan tim kontra. Maka selanjutnya setelah ini kita akan mensimulasikan tentang debat yang tadi yang akan dipandu oleh moderator yaitu Abrar Wiryawan. Dipersilahkan untuk tim pro memberikan argumentasinya mengenai kenapa kita memerlukan penggunaan bahasa daerah. Menurut tim pro, penggunaan bahasa daerah dalam acara formal itu
bagus karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, daerah. Jadi kalau kita mengangkat tema bahasa daerah ke dalam pertemuan formal, itu bisa menggambarkan betapa beragamnya Indonesia ini gitu. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih argumentasinya untuk tim pro. Sekarang silakan untuk tim kontra menanggapi argumentasi tersebut. Ya, baik. Jadi menurut kami ya, penggunaan bahasa daerah di kegiatan formal itu jadi tuh menunjukkan perilaku yang tidak saling menghargai gitu. Jadi kan Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan berbagai bahasa. Nah, pasti saat pertemuan itu pasti nggak semua orang itu terdiri dari daerah yang sama. Jadi agar menunjukkan sifat yang saling menghargai, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita untuk menunjukkan sifat yang saling menghargai dan hormati. Gitu. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari tim kontra. Sekarang akan saya kembalikan kepada tim pro untuk menanggapinya. Tim pro dipersilahkan. Tadi kan sebelumnya tim kontra membahas tentang saling menghargai dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat rapat formal. Jikalau kita menggunakan bahasa Indonesia pada saat rapat formal, akan ada beberapa orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dikarenakan di Indonesia itu sendiri mempunyai bahasa yang sangat beragam gitu. Kalau dari kelompok kami tetap menggunakan bahasa dari setiap daerahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas sanggahannya. Sekarang akan kami kembalikan kepada kelompok kontra untuk memberikan tanggapannya. Jadi, jika harus menggunakan bahasa daerahnya dalam diskusi atau rapat dan membahas hal-hal lainnya itu kami kurang setuju. Mengapa? Karena tidak semuanya yang mengikuti rapat itu penduduk asli daerah sana, misalkan ada pendatang, mungkin rapat itu dilaksanakan di Pulau Kalimantan, lalu pendatangnya dari Pulau Jawa kan tidak bisa atau tidak semua warga pendatang itu bisa bahasa Kalimantan atau bahasa Banjar gitu. Terima kasih atas berbagai argumentasinya baik dari kelompok pro maupun kelompok kontra. Kesimpulannya adalah dari kelompok pro ini adalah untuk memperkenalkan berbagai macam budaya yang salah satunya adalah bahasa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan dari kelompok kontra, argumentasi utamanya adalah tidak semua orang dapat memahami masing-masing bahasa daerahnya gitu. Jadi menurut kesimpulan yang telah saya simpulkan adalah penggunaan bahasa daerah dalam acara formal ini bisa kita lihat-lihat dulu ya pembagiannya. Jadi mungkin jika ada pendatang yang asal daerahnya berbeda, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Atau mungkin jika tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka diperlukan adanya translator atau penerjemah. Sedangkan jika memang memungkinkan, ada baiknya kita menggunakan bahasa daerah. Karena selain untuk melatih diri kita sendiri juga untuk menyebarkan bahasa daerah tersebut agar dikenal banyak orang. Bahkan dengan adanya internet, bukan tidak mungkin penggunaan bahasa daerah tersebut bisa dilihat oleh orang-orang di luar negeri. Baik, terima kasih dan silahkan mengisi absen yang telah disebarkan sebelumnya agar kehadiran kalian tercatat. Saya kembalikan kepada Bu dosen. Baik, terima kasih moderator dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi atas perdebatan simulasi debat kali ini, di mana tujuan dari debat ini bukan untuk memisahkan atau untuk membuat kalian mempunyai pikiran yang bertolak belakang gitu, tapi kan untuk melatih kalian dalam hal yang berbeda dengan pendapat kalian. Oke, sekian dari saya. Sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel.